Halo, ini siapa ya? 久しぶりだな。この声、まさか。そうだ。世界線が再び動き、新たな扉が開く。なるほど。そういうことか。その目で確かめるがいい。ああ、また始まるんだね。ワクワクするぞ。これより、シュタインズゲートリブートを開始する。Minasan, domo. Gimana kabarnya? Sepertinya banyak dari kita yang sudah beranjak dewasa. Di samping itu, aku sendiri baru kembali ke Jepang dan sudah sekitar 3 bulan di sini. Jadi masih banyak yang harus aku adaptasi. Jujur belakangan ini waktuku juga cukup terbatas. Sampai semuanya benar-benar stabil, aku akan perlahan lanjut membuat konten sebisanya. Jadi secara garis besar, Reboot adalah versi remake yang membawa peningkatan visual secara keseluruhan. Seluruh dialog direkam ulang, serta ada penambahan rute cerita baru tentunya. Desain karakternya juga dibuat lebih modern dan terlihat lebih imut ya dibandingkan game original. Seluruh gambar, latar, dan ilustrasinya pun digambar ulang. Jadi selain itu ya, apakah Reboot sebenarnya hanya remake biasa? Atau ada sesuatu yang lebih besar di baliknya? Spekulasi yang paling menarik di kalangan fans mengenai Reboot adalah kemungkinan hubungannya dengan Anonymous Code. Anonymous Code sendiri membahas konsep seperti Earth Simulator, World Layer, dan hubungan dengan keseluruhan dunia Science Adventure. Spoiler sedikit untuk Anonymous Code ya, di akhir ceritanya, terjadi sebuah reset terhadap dunia yang membuat seluruh World Layer kembali ke keadaan baru. Dari sinilah muncul teori yang cukup menarik ya. Bagaimana kalau Reboot sebenarnya adalah Steins Gate yang lahir setelah dunia tersebut direset. Jadi bukan sekedar OKB kembali menjalani cerita yang sama, tapi dunia tempat cerita Steins Gate berlangsung sudah mengalami perubahan. Jadi Reboot bisa menjadi semacam titik awal baru untuk Steins Gate, sekaligus membuka jalan menuju cerita Science Adventure berikutnya gitu loh. Tapi semua ini masih sebatas teori saja. Developernya sendiri juga bilang kalau Reboot ini nggak ada hubungannya dengan Anonymous Code. Sampai dibilang begitu, ya sejujurnya agak kecewa sih ya. Jadi kayak dia nggak membuka potensi yang lebih besar lagi untuk ceritanya itu sendiri. Reboot juga membawa rute baru yang mengambil latar di Gamma Worldline ya. Ya dimana dunia benar-benar berbeda, Hoinkyo nggak ada, bukannya menjadi ilmuwan gila yang kita kenal, justru OKB menjadi rounder yang bekerja untuk Sen dengan Moeka. Lalu apakah akhirnya kita bisa melihat penampilan sosok resmi dari OKB sebagai rounder? Lalu aku ingin bahas masalah live streaming. Di situ Steins Gate tertulis bahwa mereka melarang streaming dan upload gameplay Reboot. Tapi aku yakin sih, ada banyak orang-orang yang upload gameplay ke YouTube kan. Tapi sebelumnya juga ada kasus di Jepang yang ditangkap ya karena menggugah gameplay Steins Gate terus dia monetisasi. Tapi kasus orang Jepang yang ketangkap itu dia benar-benar plek upload gameplay tanpa ada narasi, tanpa ada komentar gitu ya. Dan dia dilacak, ditangkap, dijatuhi denda. Dan itu kasus pertama kalinya gitu loh. Orang Jepang sendiri juga kaget dengan hal itu. Seberapa striknya visual novel ini. Jadi pada dasarnya Steins Gate ini kan adalah visual novel yang sangat mengandalkan cerita. Kalau kita menampilkan keseluruhan game di YouTube, orang lain secara tidak langsung menikmati ceritanya tanpa harus membeli ya kan. Tapi gimana ya dengan game seperti Danganronpa? Kalian tahu nggak Danganronpa? Game itu juga sangat mengandalkan cerita loh. Tapi mungkin Danganronpa mungkin gameplaynya lebih dinamis ya. Jadi menurut kalian nih, apakah menonton visual novel bisa dianggap sama dengan membeli gamenya? Karena ini jadi perbincangan juga sih di internet. Ya aku jujur sih pengen juga live Steins Gate Reboot ini di YouTube. Tapi jadi kepikiran soal kasus YouTuber itu, apalagi aku di Jepang kan. IP address aku dilacak atau gimana. Ya tentu saja aku nggak akan monetisasi video sih. Hanya sekedar pengen ngobrol bareng aja. Tapi mungkin aku bisa mengakali seperti aku tetap live di YouTube. Tapi setelah live itu selesai, videonya aku unlist, jadi nggak publik lagi. Hanya orang-orang yang dengan link tersebut yang bisa nonton.
Nggak tahu sih apakah aku live di Discord aja kali ya. Tentang ini, coba mari kita bahas di kolom komentar ya. BTW aku juga udah beli sih Steins Gate Report ini. Jadi kurang lebih seperti itu dulu ya pembahasan tentang Steins Gate Report ini. Dan tentunya terima kasih buat kalian yang setia dan masih mau nonton konten Steins Gate di channel ini. Dan tidak lupa pula, hari Steins Gate terbuka yang bertepatan dengan ultahku. Kento Inoru, Eri Pesai, Konkuru.